Halo semua, di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan task nomor 1 untuk modul praktikum pertemuan 6 ya. Kebetulan topik kita tentang array, jadi seluruh task yang akan kita kerjakan pada modul ini semuanya berhubungan dengan array gitu ya. Jadi di task nomor 1 ini kita diminta untuk membuat sebuah array berukuran 10 yang isinya elemen array-nya diisikan secara random ya, automatically. Kemudian kita diminta untuk menampilkan elemen-elemen yang genap dari array tersebut, gitu ya. Jadi saya tulis di sini dulu nih task nomor 1. Jadi task nomor 1 itu targetnya adalah array ukuran 10. Kemudian nanti ditampilkan, jadi outputnya itu adalah array genap ya. Out elements. Oke. Oke. Langsung saja kita coding, let's go. Jadi kita buat dulu array-nya, kita kasih nama array misalkan, ukurannya 10. Kita buat boleh seperti ini ya, tergantung compilernya nanti bisa atau enggak. Misalkan mulai dari 0, i kurang dari 10, i plus plus. Ini proses random ya, jadi tahapan pertama adalah mengisi array-nya. Untuk array kita butuh srun, ini untuk seed random generatornya. Ini bisa menggunakan time atau kalian boleh inputkan sendiri nilai yang dikehendaki gitu ya. Ini perlu kita include stdlib ini untuk fungsi srun dan run-nya. Kemudian untuk time-nya kita ambil dari time. Prosesnya tidak terlalu rumit, jadi array yang ke i itu sama dengan run ya. Kita modulus nilainya supaya nanti kisaran angkanya adalah 0 sampai 100. Setelah selesai, saya copy saja ya. Kita tampilkan dulu ya, supaya kita tahu isinya apa saja. D spasi, koma, array yang ke i. Itu pisahkan dengan enter supaya tidak. Kemudian tampilkan hanya yang genap saja. Ini tinggal dikasih if array yang ke i di modulus 2 sama dengan 0, itu baru ditampilkan ya. Cuman gini aja. Oke. Jadi nanti ini kita kasih ini dulu aja. Elements seperti ini. Test drive. Nah, ini nilai random yang dimasukkan ya. Kemudian ini adalah angka-angka genapnya. Jadi 7 tidak tampil, kemudian 91 juga tidak tampil, 23 juga tidak tampil ya. Ini kalau kita execute lagi dia akan menghasilkan nilai random yang berbeda lagi. Nah, ini 92, 38. Oke. Baik. Itu untuk pembahasan task nomor 1, jadi tidak terlalu rumit. Kita lanjutkan ke task nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke task nomor 2. Untuk task nomor 2, kita diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus, gitu ya. Jadi ceritanya kasusnya itu kita punya laporan penjualan 10 salesman ya dari sebuah perusahaan tertentu yang kebetulan perusahaan ini menjual 3 item barang. Ya, jadi masing-masing salesman nanti akan memiliki 3 data, ya 3 data penjualan untuk masing-masing item barang yang dijual tadi, ya.
Setelah kita buat ini datanya, jadi datanya nanti dimasukkan secara random, kita diminta untuk menampilkan top produk, jadi produk yang paling laris, serta salesman yang berhasil melakukan penjualan paling banyak. Begitu. Ya. Baik, mari kita lakukan. Jadi targetnya di sini adalah sebuah array 2 dimensi ya. 2 dimensi kenapa? Karena di sana ada 10 salesman dan 3 item barang. Diisi secara random, kemudian diminta untuk menampilkan top produknya, top ya, top produk dan top salesman. Gitu ya. Kita lakukan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat array-nya terlebih dahulu. Seperti ini saja. Kemudian kita isi secara random ya. Jadi untuk random jangan lupa kita butuh ini ya. I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus, for integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, plus plus. Ini kita langsung assignment ya, assignment untuk array. I yang ke J itu nanti akan kita isi dengan modulus barangnya 0 sampai 10 itu, jadi kita butuh 11 gitu ya. Jadi nanti rentang nilai yang dihasilkan adalah 0 sampai 10. Kalau kita masukkan 10 nanti rentang nilainya 0 sampai 9. Jadi kita tambahkan 1 gitu ya. Oke, setelah ini boleh kalau misalkan ingin ditampilkan datanya. Jadi ini kita ulang saja, cuman bedanya kalau tadi untuk input ya, ini untuk output ke layar. Jadi tinggal di printf saja. %d spasi. Nah, ini kemudian pisahkan dengan print line gitu ya. Ini. Baik, kalau sudah selesai nanti hasil codingnya adalah 30 data random. Nah ini ya, 30 data random. Nah seperti ini. Mau dikasih nomor juga boleh, mau dikasih tabel juga boleh. Tapi untuk video ini tidak saya lakukan seperti itu ya. Tahap berikutnya adalah menampilkan barang yang paling laris. Ya. Jadi di sini kita butuh variabel untuk menampung total dari masing-masing item. Jadi kita butuh total gitu ya, total penjualan ya, total sales. Ada 3, karena ada 3 item gitu ya. Kemudian kita boleh kasih initial value 0. Nah, mari kita hitung gitu ya. Nah, kalau menghitung total produk itu dia menghitungnya ke bawah ya. Menghitungnya ke bawah, kolomnya tetap gitu ya. Jadi untuk semua kolom 1 itu akan dihitung ke bawah. Untuk semua kolom 2 akan dihitung ke bawah gitu ya. Jadi di sini yang kita mulai dari J bukan dari I ya. Jadi J 0, J kurang dari 3, J plus plus. Sininya baru I. I mulai dari 0, I kurang dari 10, I plus plus. Nah, di sini baru kita tampilkan ya total sales yang ke yang ke J ya. Itu sama dengan atau plus sama dengan array nah, ini, I, J. Seperti ini. Hasil dari sini kita sudah dapat total salesnya ya, total penjualannya untuk masing-masing kolom. Tinggal kita lakukan komparasi gitu ya. Jadi ini saya tandai dulu ya. Ini bagian untuk top products. Oke.
Setelah didapat ini kita perlu melakukan compare gitu ya, compare. Nah, ini saya buat lagi namanya top product seperti ini. Jadi isinya top product itu nanti adalah indeks dari ya elemen kolom yang terpilih sebagai produk dengan penjualan terbanyak gitu ya. Jadi mula-mula kan top product tuh nggak ada nilainya tuh. Kita kasih 0 saja. Jadi kita anggap item yang ke-0 atau item pertama itu adalah produk dengan penjualan tertinggi saat ini ya. Ini pastinya temporary ya. Kemudian kita compare gitu dengan yang lainnya. Misalkan pakai I gitu ya. I-nya mulai dari 1, tidak dari 0 lagi sampai dengan I yang terakhir, sampai dengan kolom yang terakhir. Kita compare jika total sales yang ke I itu ternyata lebih besar dari total sales yang ditunjuk oleh indeks elemen top product, maka top product ID-nya harus kita update dengan yang baru saat ini. Kalau tidak ya tidak usah diupdate, gitu ya. Kalau sudah kita bisa tampilkan gitu ya. Ini pasti hasilnya adalah top product gitu ya. Jadi ini top products ya. Seperti ini, kemudian kita bisa cek untuk semuanya ya, mulai dari 0 sampai yang ketiga. Jika total sales yang ke I itu ternyata sama dengan total sales yang ditunjuk oleh top sales, itu maka tampilkan gitu ya. Tampilkan ID-nya. ID itu adalah I. Nah, kenapa ditambah 1? Karena ID elemen array itu adalah 0 ya. Sementara kita tahu 3 item barang pasti kita ngitungnya secara normal mulai dari 1, tidak mulai dari 0. Sehingga nanti di sini ditambahkan dengan 1. Ini saya tambahkan print line saja supaya nanti hasilnya tidak nempel. Ini top product. Jadi kita boleh tes dulu ya. Ada yang error. Oh, nah ini kok total sales dengan total sales ya, salah ya. Ini top product ya. Nah, seperti ini. Ini 4, 10, 3, 4, 3, 6. Kemudian kita lupa menampilkan keseluruhan nilainya ya. Ini kan top product ya, sudah kita hitung. Langsung kita cari top produknya. Padahal kita mau tahu dulu total dari seluruh itemnya gitu ya. Ini saya tambahkan dulu. Total sales untuk for each product gitu ya. Kemudian di sini kita tampilkan, oh pakai for ya, karena array. I 0, I kurang dari 3, I plus plus. Print apa nih? Ya, ini dia. Print yang ke I. Ya. Selesai. Baik. Ini total sales ya. Total sales yang ke I, jangan I-nya. Nanti I-nya keluarnya 012 ya. Yang tentunya sudah tidak kita inginkan. Ini kasih ini sekali. Atau 2 kali juga boleh ya. Supaya nggak nempel gitu. Oke, kita tes. Nah, ini adalah 10 data randomnya. Kemudian total sales untuk each produknya adalah 42, 52, dan 53. Kita tahu di sini 3 adalah produk terbanyak dijual ya. Kita lakukan lagi tes. 1 adalah top produk saat ini. Ini bisa dijalankan dan harusnya logiknya bekerja dengan baik ya. Ya, sesuai. Baik. Setelah selesai kita menyelesaikan untuk penampilan top produk, tinggal top salesnya. Top salesman. Ya, bedanya sama yang di atas adalah kalau salesman itu hitungannya bukan pivotnya tidak pada kolom ya, tapi pada
baris karena ada 10 gitu ya. Jadi kita mulai dari sales yang pertama sampai sales yang ke-10. Nah, ini baru kita hitung kolomnya. Nah, ini sama seperti ini, selain total sales dan top product, kita juga butuh ya variabel yang serupa. Misalkan total each ya sales. Ini ada 10, jadi jangan 3 ya. 10 kita kasih nilai default 0, kemudian kita catat gitu ya. Nilai terbesarnya ada di mana? Top sales. Nah, top sales gitu aja. Ini kita hitung dulu total each salesman yang ke I karena ada 10 ya, sama dengan array I, C. Nah, kita udah dapat, ini kita bisa tampilkan ya. Jadi misalkan kita mau ulangin lagi, sekalian kita tampilkan total keseluruhannya gitu ya. Jadi yang tampil adalah ini. Array-nya lagi kita tampilkan ya, supaya kita juga bisa ngitung secara manual. Kemudian kita lanjutkan dengan ini. Dia akan menampilkan apa? Menampilkan jumlahnya ya. Total each salesman yang ke I. Kemudian ditutup dengan backslash n. Oke. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, ini bedanya sama yang di atas, jadi sama ya 565, di sini juga ada 565, bedanya 16 ini adalah totalnya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 5 itu totalnya 16. Jadi yang sebelah sini adalah hasil total penjualan dari 3 digit yang ada di depannya. Ya, 3 digit item ya. Sama seperti tadi, kita butuh top sales. Kita anggap saja salesman yang pertama adalah salesman dengan penjualan terbanyak. Kemudian kita compare dengan data yang lainnya. Ya. If apa? If total each salesman-nya untuk data yang di compare itu ternyata lebih besar dari total each salesman yang ditunjuk oleh top sales. Maka yang perlu dilakukan adalah ID top sales-nya perlu di-update I begitu. Kalau sudah, kita ulangi lagi sekali untuk menampilkan mana saja yang memiliki komponen total yang sama dengan top sales ya. Tinggal if ya total each salesman yang ke I kalau sama dengan total each salesman yang ke top sales, maka apa? Tampilkan I plus 1, jangan lupa karena hitungannya mulai dari 1 bukan dari 0 ya. Di sini kita kasih. Nah, ini selalu saja ada yang kurang ya. Top salesman. Nah, seperti ini. Kemudian selesai, ini kita kasih. Nah, seperti ini ya. Test drive. Fokus pada salesman ya. Nah, kita lihat ya di sini. Nilai salesman yang kedua itu adalah 26. Apakah ada nilai yang lebih besar dari 26 sekarang? Tidak ada. Jadi benar ya, top salesman-nya adalah salesman yang kedua. Begitu ya. Baik, kurang lebih penyelesaiannya seperti itu untuk task nomor 1 dan task nomor 2. Untuk penyelesaian task-task berikutnya akan ada pada video selanjutnya. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya.